Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya dan rekan saya akan membuat perencanaan manajemen proyek sistem informasi angin merumus restoran. Kami dari PT Proxy akan membuat sebuah perencanaan manajemen proyek yang akan dilanjutkan oleh presentator pertama yaitu Muhammad Fajri dan presentator kedua saya sendiri Amir Sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem informasi yang ingin merembus restoran. Perencanaan manajemen proyek. Penulis itu Amir Sastra dan Muhammad Fajri. Tanggal 1 bulan 12 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang dokumen kontrol. Di dalam dokumen kontrol itu ada tujuan dokumen kontrol, ruang lingkup, prosedur kontrol sistem, dan lain-lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dokumen kontrol. Dokumen kontrol bertujuan memastikan sistem informasi berfungsi sesuai dengan kebutuhan operasional restoran. Kemudian, menjaga konsistensi dan keakuratan data. Kemudian meminimalkan kesalahan dan risiko kerugian. Kemudian memudahkan pemantauan dan evaluasi kinerja sistem. Kemudian yaitu di sini ada ruang lingkup. Dokumen ini mencakup prosedur pengelolaan sistem informasi, kontrol akses dan keamanan data, pemantauan dan pemeliharaan sistem, pelaporan dan evaluasi kinerja sistem. Kemudian yang ketiga yaitu prosedur kontrol sistem. Di 3.1 kontrol akses, role based access control, yang di dalamnya terdiri ada admin, kasir, koki, dan pelanggan. Admin itu akses penuh ke semua fitur, ke manajemen menu, inventaris, laporan, dan lain-lain. Kemudian kasir bisa mengakses untuk input pesanan, pembayaran, dan melihat daftar menu. Kemudian kalau untuk koki, melihat daftar pesanan dan mengupdate status pesanan. Kemudian kalau untuk pelanggan, akses terbatas untuk melihat menu dan memesan jika ada aplikasi pelanggan. Autentikasi dan otorisasi. Setiap pengguna harus login dengan username dan password sama seperti kita mendaftarkan ke akun Facebook ataupun lainnya. Kemudian password dienkripsi dan disimpan secara aman di database. Kemudian session timeout setelah 15 menit tidak aktif. Kemudian di 3.2 kontrol data. Di dalamnya ada validasi input. Semua input data, menu, pesanan, inventaris harus divalidasi untuk menghindari kesalahan. Contoh, harga menu tidak boleh negatif, stok bahan baku harus angka bulat. Kemudian di sini ada backup data. Backup database dilakukan setiap hari secara otomatis. Jadi di setiap hari semua data harus di backup. Kemudian yang kedua itu data disimpan di lokasi yang aman. Kemudian di sini ada audit log. Setiap perubahan data dicatat dalam log. Siapa, kapan, dan apa yang diubah, itu semua sudah tersimpan. Kalau di 3.3 kontrol proses. Manajemen pesanan harus dikonfirmasi oleh kasir sebelum diproses oleh koki. Status pesanan harus diupdate secara real time, diproses, selesai atau dibatalkan. Semua harus diupdate secara real time, baik itu diproses, selesai ataupun dibatalkan. Kemudian manajemen investasi. Stok bahan baku otomatis berkurang saat pesanan diproses. Ketika kita memesan sesuatu, stok bahan baku akan otomatis berkurang saat pesanan kita akan diproses. Kemudian notifikasi stok habis atau hampir habis dikirim ke admin. Ketika suatu makanan atau pesanan habis, kemudian notifikasi stok akan dikirim ke admin. Manajemen keuangan.
Setiap transaksi harus dicatat dengan metode pembayaran yang jelas, cash, kartu, ataupun itu e-wallet. Kemudian laporan keuangan harian harus diverifikasi oleh admin. Semua keuangan yang masuk ataupun yang keluar harus diverifikasi oleh sang admin. Kemudian di pemantauan dan pemeliharaan sistem. Di 4.1, pemantauan kerja. Monitoring server, pantauan penggunaan CPU, RAM, dan storage server. Kemudian pastikan sistem tidak down selama jam operasional restoran. Dipastikan bahwasanya sistem tidak bakalan down selama operasional restoran. Kemudian di sini ada monitoring aplikasi, pantauan error, log, dan aktivitas mencurigakan, misalnya percobaan akses tidak sah. Kemudian di 4.2, pemeliharaan sistem, update rutin. Lakukan update aplikasi dan database secara berkala. Kemudian perbaiki bug dan tambahkan fitur baru sesuai kebutuhan. Kemudian di sini ada pelatihan pengguna. Berikan pelatihan kepada karyawan, kasir, koki, admin untuk menggunakan sistem dengan benar. Jadi kita di sini harus diberikan pelatihan kepada karyawan, kasir, koki, dan admin untuk menggunakan sistem dengan benar supaya tidak tidak banyak salah dalam penggunaan aplikasi. Kemudian pelaporan dan evaluasi. Ini sangat penting. Kenapa? Pelaporan harian, laporan penjualan, total pendapatan harian, menu paling laris itu harus kita evaluasi di setiap harinya. Laporan inventaris, stok bahan baku yang hampir habis, kemudian riwayat pembelian bahan baku. Evaluasi bulanan. Di pelaporan harian itu perlu, dan evaluasi bulanan itu juga perlu, karena analisis kinerja, bandingkan target penjualan dengan realisasi, identifikasi masalah dan solusi, misalnya menu yang kurang laris. Kemudian review sistem, evaluasi keamanan dan kinerja sistem, terima masukan dari pengguna ataupun karyawan untuk perbaiki sistem, untuk perbaikan sistem agar aplikasi itu sangat membantu untuk karyawan. Kemudian yang keenam adalah tanggung jawab, admin sistem. Tugas dari admin sistem yaitu bertanggung jawab atas pemeliharaan dan keamanan sistem. Kemudian di manajemen restoran, manajer restoran, dia bertanggung jawab atas evaluasi kinerja sistem dan pelaporan. Kemudian di tugas karyawan yaitu bertanggung jawab menggunakan sistem sesuai prosedur yang ditetapkan, sesuai dengan SOP yang diterapkan. Kemudian lampiran, diagram alur sistem, alur proses pesanan, inventaris, dan keuangan. Contoh formulir input menu, formulir laporan harian. Kemudian di sini ada ruang lingkup proyek. Yang pertama itu tujuan proyek. Kita harus tahu tujuan proyeknya apa. Tujuan proyeknya yaitu mengembangkan sistem informasi terintegrasi untuk mengandung operasional angin marembus restoran, meliputi manajemen menu, pesanan, inventaris, keuangan, dan pelaporan, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kepuasan pelanggan. Kemudian fitur yang dicakup yaitu berikut adalah fitur yang akan dikembangkan dalam proyek ini. Yang pertama yaitu manajemen menu, manajemen pesanan, manajemen meja, manajemen inventaris, manajemen keuangan, manajemen karyawan, laporan dan analisis, manajemen pelanggan, kemudian manajemen pelanggan. Baik, di sini saya akan menjelaskan manajemen menu. Di dalam manajemen menu itu terdiri dari input, edit, hapus, dan tampilan menu makanan ataupun minuman yang dijual oleh angin marembus tersebut. Kemudian kategorisasi menu, baik makanan utama ataupun minuman,
yang deseler, ataupun lain-lain sebagainya. Di dalam manajemen menu kita harus kita harus terterakan harga dan deskripsi menu. Kemudian kalau di dalam manajemen pesanan, di situ ada fitur input pesanan, baik itu takeaway ataupun delivery. Kemudian pilihan menu dan jumlah pesanan. Hitung total harga secara otomatis. Update status pesanan, baik itu pesanan sedang diproses ataupun sudah selesai. Bahkan ada fitur dibatalkan jika pelanggan atau pembeli tidak jadi membeli menu tersebut. Di dalam manajemen meja itu terdiri dari daftar meja beserta status, baik itu mejanya tersedia atau terisi atau reserved. Kemudian di dalam manajemen menu yaitu ada booking meja untuk pelanggan. Booking meja ini untuk memudahkan pelanggan supaya dia tidak lama atau mengantri tidak lama atau mengantri-ngantri. Makanya mereka bisa membooking meja. Yang keempat itu manajemen inventaris. Di dalam manajemen inventaris itu ada input data, update stok bahan baku. Kemudian notifikasi stok habis ataupun hampir habis. Kemudian di bawahnya itu riwayat pembelian bahan baku. Di dalam manajemen keuangan terdiri dari catatan transaksi harian, laporan pendapatan baik itu harian, mingguan, bahkan bulanan. Kemudian metode pembayaran. Baik, metode pembayarannya itu sangat banyak, bisa cash atau kartu, bahkan e-wallet. Kemudian yang keenam adalah manajemen karyawan. Data karyawan yang terdiri dari nama, jabatan, gaji, dan lain-lain sebagainya. Kemudian jadwal kerja, baik dia shift malam, pagi, siang, bahkan sore. Kemudian akses login ke sistem. Role based, admin, kasir, koki. Laporan dan analisis. Dia terdiri dari laporan penjualan per menu, laporan stok bahan baku, dan analisis pendapatan dan profit. Yang kedelapan itu manajemen pelanggan. Di dalamnya itu data pelanggan untuk layanan delivery atau membership. Riwayat pesanan pelanggan. Program loyalitas, poin atau diskon. Kemudian yang ketiga batasan proyek. Batasan proyek itu hal-hal yang tidak termasuk dalam ruang lingkup proyek seperti pengembangan aplikasi mobile untuk pelanggan, aplikasi mobile untuk pesanan online oleh pelanggan tidak termasuk dalam proyek ini. Kemudian integrasi dengan platform eksternal, hardware dan infrastruktur fisik, pelatihan karyawan secara mendalam, pengembangan fitur AI atau machine learning. Kemudian deliver hasil yang diharapkan, hasil yang akan diserahkan kepada Angin Maromus Restoran yaitu sistem informasi berbasis web, database terintegrasi, dokumentasi sistem, dan laporan uji coba, dan terakhir yaitu pelatihan dasar. Timeline proyek adalah perkiraan timeline proyek. Tahapan analisis kebutuhan 1 minggu, yang kemudian tahap desain sistem perkiraan 2 minggu, tahap pengembangan sekitar 2 minggu, tahap pengujian 2 minggu, tahap pelatihan dan peluncuran 1 minggu, total keseluruhan yaitu 8 minggu untuk timeline proyek. Kemudian sumber daya yang dibutuhkan, project manager, back-end developer, front-end developer, database administrasi, dan QA tester. Tools dan teknologi, bahasa pemrograman yang digunakan yaitu JavaScript, Python, ataupun PHP. Di dalam database-nya yaitu ada MySQL dan PostgreSQL. Framework-nya yaitu Express, JS, Django, ataupun Laravel.
Front end-nya yaitu React.js ataupun Vue.js. Infrastrukturnya server hosting, cloud ataupun lokal, kemudian domain dan SSL jika diperlukan. Yang ketujuh adalah asumsi dan ketergantungan. Asumsi ketersediaan data awal, menu, bahan baku karyawan dari restoran. Karyawan restoran dapat menggunakan sistem dan pelatihan dasar. Ketersediaan time IT restoran untuk koordinasi dan dukungan teknis. Kemudian yang kedelapan yaitu kriteria keberhasilan. Proyek dianggap berhasil jika 1. Sistem dapat berfungsi dengan kebutuhan operasional restoran. Sistem dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan operasi restoran. Kemudian semua fitur yang dicakup AINCOP telah diimplementasikan dan diuji. Kemudian yang ketiga yaitu pelatihan dasar telah diberikan kepada karyawan. Yang keempat, dokumentasi sistem telah diserahkan dan dipahami oleh pihak restoran. Jika semua ini tercapai, maka proyek dianggap berhasil. Kemudian selanjutnya di jadwal proyek akan dijelaskan oleh saudara saya Amner Sastra Harahap. Kepada Amner dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan tahapan proyek sistem informasi manajemen dari rekan saya Patri. Nah, di sini saya akan membahas tentang penjadwalan proyek. Di dalam tahapan proyek, saya memiliki 7 tahapan. Yang pertama, analisa kebutuhan. Deskripsi kegiatan mengumpulkan kebutuhan dari pihak restoran. Tanggal mulai dan tanggal selesainya dimulai dari tanggal 1 Desember 2024 sampai tanggal selesainya tanggal 7 Desember. Durasi 1 minggu, tim yang bertanggung jawab, project manager, dan analisis bisnis. Tahapan yang kedua yaitu desain sistem. Deskripsi kegiatan, membuat wireframe dan desain antarmuka pengguna UI UX. Tanggal mulainya dari tanggal 8 Desember 2024 sampai 21. Durasi pengerjaan selama 2 minggu. Yang ketiga, pengembangan backend. Pengembangan backend ini membangun API untuk manajemen menu, pesan, inventaris, dan keuangan. Dimulai dari tanggal 22 Desember 2024 sampai 6 Januari, durasi 2 minggu. Yang keempat, pengembangan front-end. Pengembangan front-end membangun antarmuka pengguna untuk administrasi kasir dan koki. Dimulai dari tanggal 22 Januari 2025 sampai 6 Januari 2025. Durasi pengerjaan selama 2 minggu. Selanjutnya, pengujian sistem. Dalam pengujian sistem ini, melakukan pengujian fungsional. Dimulai dari tanggal 7 Januari sampai 21 Januari pengerjaan selama 2 minggu. Yang keenam, pelatihan dan peluncuran. Di dalam pelatihan dan peluncuran ini, melakukan pelatihan dasar untuk karyawan restoran dimulai dari tanggal 21 Januari selesai 28 Januari 2025. Nah, tahapan yang ketujuh ini, pemeliharaan awal. Pemeliharaan awal menentukan sistem selama 2 minggu. Dimulai dari tanggal 3 Februari sampai 17 Februari. Selanjutnya itu struktur organisasi proyek. Struktur organisasi proyek ini, posisi manajer, analisis, UI UX, back-end, front-end, database administrator, QA tester, tim IT. Nah, di dalam nama ini dan tanggung jawab utama, sedangkan di dalam project manager ini mengawasi seluruh proyek. Sedangkan analisis bisnis mengumpulkan data dan menganalisis kebutuhan dari pihak restoran, membuat dokumen spesifikasi kebutuhan, UI UX merancang wireframe dan desain antarmuka pengguna. Back-end itu adalah membangun API dan logika sistem, manajemen menu, pesan, dan inventaris keuangan. Sedangkan front-end membuat dasar, membangun antarmuka pengguna, admin, kasir, dan koki. Sedangkan database
Merancang dan mengelola database sistem. QA tester melakukan pengujian fungsional dan keamanan sistem. Tim IT memberikan dukungan teknis dan koordinasi dengan tim pengembang. Selanjutnya itu manajemen komunikasi. Manajemen komunikasi ini dilakukan dari PT kita terhadap proyek yang akan kita tuju. Yang pertama, tujuan komunikasi, koordinasi proyek. Metode komunikasinya itu bisa dilakukan secara online dan offline. Frekuensi mingguan. Di sini saya mengambil mingguan agar dalam pengerjaan proyek itu tidak memakan waktu banyak. Pihak yang terlibat itu manajer, tim pengembang, dan tim IT. Yang kedua, pelaporan kemajuan proyek. Laporan tertulis menggunakan email dan frekuensinya mingguan. Selanjutnya itu diskusi kebutuhan dan spesifikasi digunakan secara offline. Pengembangan dan uji coba sistem dilakukan dengan komunikasi internal tim. Dalam pengembangan dan uji coba sistem ini dilakukan frekuensinya itu secara harian. Pihak yang terlibat yaitu back end dan front end. Selanjutnya itu pelaporan bug dan masalah teknis. Metode komunikasinya dilakukan secara sistem pelacak. Selanjutnya pelatihan dan implementasi sistem. Sistem komunikasi digunakan secara rapat online. Evaluasi dan umpan balik. Rapat ini rapat yang digunakan secara offline dengan secara bulanan. Selanjutnya manajemen perubahan. Dalam manajemen perubahan ini ada tahap-tahapan yang tertentu. Deskripsi pihak yang terlibat dan tanggung jawab. Tahapannya identifikasi perubahan. Deskripsinya mengidentifikasi kebutuhan perubahan, misalnya tambahan fitur, revisi, dan desain. Pihak yang terlibat itu seperti project manager, analisis bisnis, pihak restoran. Selanjutnya evaluasi dampak, menganalisis dampak perubahan terhadap jadwal, anggaran, dan kualitas proyek. Persetujuan perubahan, mengajukan perubahan kepada pihak restoran untuk persetujuan. Pihak yang terlibat di sini yaitu project manager. Selanjutnya perencanaan implementasi, membuat perencanaan implementasi perubahan jadwal, sumber daya, dan tugas. Yang kelima, implementasi perubahan, melakukan perubahan sesuai rencana yang telah disetujui. Keenam, pengujian perubahan, menguji perubahan untuk memastikan tidak ada bug atau masalah baru. Melaporkan hasil pengujian kepada project manager yang dilakukan oleh QA tester dan tim pengembang. Selanjutnya itu review dan evaluasi. Mengevaluasi hasil perubahan terhadap tujuan proyek. Selanjutnya itu perencanaan komunikasi. Tujuan dari komunikasi, koordinasi proyek, pesan yang disampaikan, update kemajuan proyek. Metode komunikasinya dilakukan secara offline, frekuensi mingguan. Yang kedua, pelaporan kemajuan. Laporan kemajuan proyek terhadap risiko. Laporannya secara tertulis, dilakukan rapat secara mingguan. Selanjutnya diskusi kebutuhan dan spesifikasi, kebutuhan fungsional dan non-fungsional. 4. Pengembangan dan uji coba sistem. 5. Pelaporan masalah teknis. Nah, di laporan lampiran B ini terdapat formulir permintaan perubahan. Formulir permintaan ini dilakukan dari tanggal 20. Jadwal permintaan penambahan fitur di pemesanan online. Pemohon yang diberikan oleh Edith Warman. Statusnya disetujui. Tanggal 1 bulan 12 2024 keterangan fitur akan ditambahkan dalam sprint berikutnya.
Di lampiran C, di sini akan membuat RAB. RAB dalam pengerjaan seluruh proyek dan menghitung gaji harian atau per jam dari Project Manager, Analisis Bisnis, UI UX, Back-end, Front-end, Database, dan QA Tester. Di sini, Project Managernya itu jumlah 1 orang, gaji per hari. Gaji per hari itu dalam pengerjaan 1 hari 7-8 jam. Total hari 60. Gaji Project Manager per harinya itu 584.000 dikali 60 hari, total biaya 35 juta. Sedangkan analisis bisnis, gaji per hari dalam 1 orang yaitu 22.857.000 dikali total hari 7 hari. Dapat sesuai anggarannya 20 juta. UI UX, jumlah 1 orang, jumlah gaji per hari yaitu 1.285.000, total hari 14 hari dikali gaji per hari dikali total hari, total 18 juta. Backend developer, gaji per hari 3 juta dikali 14 hari sama dengan 42 juta. Nah, di dalam gaji per hari atau per jam ini saya mengambil gaji per hari. Kenapa saya mengambil gaji per hari? Agar lebih mudah menentukan berapa pengeluaran di posisi Project Manager, Analisis, UI UX, Back-end, Front-end, Database, QA Tester ini memakan biaya sebanyak 190.500.000. Yang kedua, biaya alat dan teknologi. Alat-alat yang dibutuhkan dalam pengerjaan proyek ini yaitu laptop atau PC, software development, lisensi database, hosting, alat komunikasi. Data yang dibutuhkan di sini, total biaya alat dan teknologi 61 juta. Yang ketiga, biaya operasional. Biaya operasional di sini memiliki konsumsi, transportasi, sewa ruang kerja, pelatihan karyawan, dan lain-lain. Total biaya operasional 49 juta. Total RAB keseluruhan yaitu 300 juta 6.500 dengan kategori sumber daya dan biaya alat dan teknologi biaya operasional.